Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua. Kali ini kita akan menceritakan novel baru yang berjudul Suami yang Diremehkan. Pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabar kan dengan kelanjutan ceritanya? Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri mengerutkan bibirnya dan tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Rena juga salah satu anggota dalam tim proyek. Dia adalah seorang gadis yang berbicara dengan manis tetapi dia tidak melakukan apapun, sehingga Putri bertanggung jawab atas banyak hal. Kolega pria lainnya, Arya, juga menatap ke arah Putri. Putri, dengan kamu yang memimpin kami untuk mempersiapkan proyek ini, pasti tidak akan terjadi masalah. Putri berkata, tidak perlu khawatir, semua akan baik-baik saja. Putri adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok ini. Dia memiliki tanggung jawab yang paling besar. Selain itu, ini adalah proyek pertama yang telah dikerjakan Putri sejak dia menjabat. Selain ingin mencapai hasil yang baik di tempat kerja, ia juga ingin meninggalkan kesan yang baik pada suaminya. Di masa depan, ketika dia tinggal bersama Randy, dia pasti tidak bisa membiarkannya memandang rendah dirinya. Bos Randy. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tetapi tatapan semua orang segera beralih ke pintu ruang konferensi. Siapa lagi kalau bukan Putri? Dia mengangkat kepalanya dan melihat Randy memimpin dua asistennya dan berjalan dengan berwibawa. Saat makan siang, Randy mengenakan pakaian kasual, tapi dia telah berubah menjadi setelan, warna perak abu-abu, kemeja putih dengan tepi bawah, dan dasi bergaris-garis biru dan putih. Halo, Bos Randy. Semua orang berdiri dan menyapa Randy. Semuanya, silakan duduk. Randy berkata dengan acuh tak acuh, lalu duduk di kursi utama dan menunjuk Rizal untuk memulai pertemuan. Randy bahkan tidak memberikan pandangan ekstra saat dia menghela nafas lega. Faktanya, dari kemarin dan pagi ini, melihat penampilan Randy, sikap publik dan pribadinya jauh lebih serius daripada dia. Karena Putri adalah pemimpin tim, ia tentu akan menjadi orang yang memperkenalkan rincian persiapan untuk proyek tersebut. Karena dia bekerja dengan rajin, banyak detail dilakukan secara pribadi olehnya. Ketika dia menganalisis situasi spesifik pada kelompok eksekutif, termasuk CEO, Putri tidak sedikit pun gugup. Bukan saja dia tidak gugup, dia sangat pandai dalam hal itu. Pada akhirnya, Putri menerima banyak tepuk tangan. Tepat saat dia hendak membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia merasakan tatapan penasaran mendarat padanya. Dia mengangkat kepalanya dan bertemu dengan tatapan Randy yang dalam dan tak terduga. Melihat Putri menatapnya, Randy tersenyum padanya dengan senyum yang sangat sopan. Putri segera memberi Randy senyum sopan sebagai balasannya. Karena dia ingin melakukannya untuk bisnisnya sendiri, dia tidak lebih buruk daripada yang dipikirkannya. Karena kehadiran CEO baru, Randy memiliki ekspresi tenang dan dingin. Dia tampak seperti dewa surga yang tidak peduli dengan dunia biasa, memberi orang perasaan jauh dan membuat semua orang sedikit gugup. Tapi untungnya dia sepenuhnya siap. Randy mengkonfirmasi pekerjaan kelompoknya dan berhasil dalam pertemuan ini. Di akhir pertemuan, anggota tim proyek sangat bersemangat dan melupakan semua eksekutif untuk sementara waktu saat mereka berjalan. Arya meletakkan tangan di bahu Putri. Putri, jika kita bisa mengalahkan Starlight, proyek ini benar-benar merupakan hal yang sangat terhormat. Putri juga bahagia di dalam hatinya. Untuk sesaat dia tidak menyadari betapa intimnya postur Arya dengannya, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Selama kita bekerja keras, tidak ada yang mustahil. Putri. Tubuh Putri membeku sesaat, lalu berbalik dan bertanya dengan sopan, Bos Randy, apakah Anda mencari saya? Putri, kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas tim proyek Starlight. Bos Randy masih memiliki beberapa detail yang ingin dia diskusikan denganmu. Orang yang berbicara bukanlah Randy, tapi Dion yang ada di sampingnya. Dion telah bekerja bersama Randy selama bertahun-tahun, jadi dia secara naluri sangat jelas tahu tentang apa yang dipikirkan oleh Randy saat ini. Anggota lain dari tim semuanya cukup pintar untuk dengan cepat menemukan alasan dan menyelinap pergi, meninggalkan Putri sendirian dan berada di samping Randy.
Randy berjalan mendekati Putri. Putri tanpa sadar mundur 2 langkah, membuka jarak lebih jauh antara dia dan Randy. Bos Randy, bicaralah jika ada yang ingin Anda katakan. Randy mendekatinya. Saat ini, saya adalah Randy Sanjaya, suamimu. Putri mundur lebih jauh dan melihat ke kiri dan kanan. Bos Randy, ini waktunya bisnis. Mendengar kata-kata Putri, alis Randy sedikit merajut, matanya sedikit menyempit, jelas sedikit marah. Namun, karena dia bisa mengontrol emosinya, ia tidak mudah mengungkapkan amarahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ekspresi serius, "Putri, meskipun kamu jelas tidak berhubungan dengan pria itu, tetapi melihat dia memelukmu, sebagai suamimu, aku merasa cemburu." Putri jelas tidak pernah berpikir bahwa Randy akan mengatakan hal seperti itu padanya. Dalam sekejap, wajahnya menjadi panas dan merah, dan pada akhirnya, dia mengerutkan bibirnya dan tertawa. "Jangan khawatir Bos Randy, ini tidak akan terjadi lagi." "Bos Randy?" Randy menyipitkan matanya. Dia benar-benar marah. "Bos Randy, kamu mungkin sibuk, aku akan turun dulu." Putri tidak tahu bahwa Randy marah, jadi dia membuang kata-katanya dan berbalik untuk pergi. Randy melihat Putri memasuki lift. Tatapannya yang dingin menjadi lebih dingin. "Bos Randy, saya masih memiliki beberapa dokumen yang perlu Anda periksa." Dion memperingatkannya. Randy berjalan menuju kantornya dan dengan dingin melontarkan kalimat, "Apakah semua wanita akan seperti ini?" Dion terkejut pada awalnya, tetapi dengan cepat dia berbicara, "Mungkin dia begitu karena dia sekarang sedang berada di kantor." Tepat saat dia berbicara, Randy berhenti dan berbalik untuk menatapnya dengan murung. Dion segera menambahkan, "Suatu saat dia pasti akan berubah padamu." Ruang pertemuan berada di lantai 23, departemen operasi berada di lantai 19, dan ketika lift mencapai lantai 22, pintu terbuka. Risti dari departemen humas berjalan masuk. Putri tidak menyukai orang-orang seperti Risti, jadi dia berdiri sedikit di samping dan tidak ingin menyapa mereka. Risti melirik Putri, lalu berbalik menghadap pintu lift dan mengangkat kepalanya lalu berbicara, "Beberapa orang, mungkin tidak ada yang tahu tentang hal-hal buruk yang mereka lakukan di masa lalu di kota lain." Putri mendengarkan dan memutuskan untuk tidak membuang energinya pada seorang wanita seperti Risti yang dapat menyebabkan masalah. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.